refleksi saja. Nah ini kemarin ini memang sempat disampaikan juga ya di para pengawas TK yang ada di Kabupaten Garut. Nah tentang pembelajaran paradigma baru atau yang dikenal dengan kita menggunakan kurikulum merdeka. Nah ini sebelum saya jauh memaparkan yang memang Ibu dan Bapak sudah ketahui, adakah yang mau merefleksi diri nih apa yang Ibu dan Bapak temukan setelah Ibu dan Bapak melaksanakan atau pertama mengenali kurikulum barunya, kemudian praktek pelaksanaannya. Adakah misalkan yang bisa Ibu ceritakan bagaimana nih apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu lakukan selama proses dari awal ya, dari mulai mengenal aja dulu deh. Siapa yang mau cerita nih? Kan ini refleksi, judulnya juga refleksi pembelajaran paradigma baru ya. Ada kan? Ah, alhamdulillah. Siapa namanya saya? Notik ya. Oh ya saya. Kita refleksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran IHP kita ini yang saya pelajari dan teman-teman mungkin ya saya wakili, pembelajaran paradigma baru ini adalah bagaimana membentuk kita sebagai guru untuk menghadapi kurikulum yang baru. Mungkin yang kemarin kita menggunakan kurikulum 2013 dan sekarang kita menggunakan apa kurikulum apa? Karena kita sudah tergabung dalam sekolah penggerak itu, yang mana di dalam pembelajaran paradigma baru itu kita satu suara ya, bagaimana pembelajaran itu bisa merdeka, judulnya merdeka. Jadi di mana yang merdeka itu tetap dengan 3 capaian pembelajaran, yaitu apa aja teman-teman? Nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan literasi dan studi. Nah kemarin kita semua itu mencoba untuk menyusun. Mudah-mudahan Kak Ibu karena kita itu memerlukan Ibu sebagai ini betul nggak sih, karena kan Merdeka Mengajar itu Bu memberikan kebebasan kepada guru, dimana dari mulai nggak ada formatnya, cuma dikasih untuk capaian pembelajaran aja seperti ini. Bagaimana proyeknya, bagaimana pembelajaran ke anak, bagaimana yang penting kualitas mutu pendidikan TK Al-Wasilah itu standar lah ya dengan yang diharapkan oleh sekolah penggerak tersebut. Seperti itu Bu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu Nunu mau pulang? Luar biasa. Ini sesuatu hal yang apa ya? Kalau dibilang ini sudah puncak loh. Pas saya tadi lihat ya, kenapa? Sebetulnya yang akan lebih menguasai, lebih tahu misalkan kedalaman kurikulum itu sendiri adalah ibu-ibu. Kenapa? Yang praktek di lapangan, misalkan menyusun perencanaan itu seperti apa? Ibu tahu enggak? Tahu, hanya sebatas tahu ya. Sebatas oh ini ke sini pindahnya, oh ini ke sini pindahnya. Kan hanya ditelan saja. Kenapa? Bu Nunung sanes praktisi, ya sanes mau praktek pada melaksanakan pembelajaran. Tapi ini luar biasa. Kita hanya beberapa saat ya dari kegiatan pelatihan itu ya, yang selama kalau Ibu kepala sekolah 1,5 bulan kalau nggak salah ya. Dari situ sekarang kan terakhir kan tanggal 13 tanggal 13 kemarin ya Juni ya. Juni sekarang masih di awal-awal tapi semuanya sudah menguasai. Alhamdulillah, saya senang sekali ya. Jadi ibu-ibu apa di sana ada tuntutan dengan adanya kurikulum paradigma baru atau kurikulum merdeka ini, kan kita merubah mindset kita ya. Yang tadinya kita sudah berada di zona nyaman, wah terus enak. Kenapa? Kan semua kurikulum yang kita lakukan yang selama 2013 itu kan kita kuasai. Apa sih yang enggak? Nah, atau selama hampir berapa sih 10 tahunan ya? 10 tahunan kita menggarap, kita mengotak-atik segala macam kurikulum yang ada di kurikulum 2013. Kemudian sekarang pindah, otomatis kadang-kadang kan mindset kita masih tertinggal kadang-kadang di sana. Lupa ini sekarang sudah kurikulum merdeka gitu ya. Tapi itu tidak jadi masalah, tidak harus misalkan semuanya dilupakan. Jangan lupakan. Kenapa? Karena di kurikulum merdeka ini adalah kurikulum penyempurnaan.
rumuskan. Kita lihat salah satunya, kalau kita ingat tentang penilaian. Penilaiannya berubah nggak? Namanya masih tidak berubah ya, cuma ditambah satu misalkan gitu ya. Kemudian apalagi nih, ada nggak yang ada kesamaannya? Tentang apa? Ya, tentang apa nih? Karakteristik anak didik. Karakteristik anak didik tidak akan berubah ya, nah seperti itu. Cuma yang lebih ditekankan sekarang, kenapa kurikulum harus berubah? Kenapa dasarnya apa? Kenapa harus berubah? Gitu kan? Dimulai dari situ. Kenapa? Karena kita akan mementingkan atau menaikkan bahwa itulah yang terpenting. Kenapa kurikulum harus berubah? Karena dalam rangka menggali potensi anak didik kita, diarahkan sesuai dengan zamannya. Kenapa? Karena anak didik kita yang akan mengisi zaman gitu ya, bukan zaman kita dulu. Ari neng makan tadi di bukor Rio. Terus zaman sarang guru mah. Kenapa? Guru pada pensiun gitu kan? Nah, tapi kan ibu-ibu nih yang akan mengisi zaman dengan kurikulum merdekanya, merdeka mengajar. Kemudian nanti turunnya merdeka untuk anak juga merdeka belajar. Karena anak di situ bukan lagi sebagai objek. Jadi bukan objek pembelajaran, tapi subjek pembelajaran. Apa yang anak butuhkan? Apa yang anak inginkan? Jadi bukan istilah guru-guru mengejar target, mengejar apa? Misalkan KD dan KI yang harus keluar itu ini, harus dicapai sama anak ini. Dan artinya itulah target-target yang harus dicapai oleh anak didik ketika kemarin-kemarin, ya kurikulumnya kemarin. Tapi dengan adanya sekarang penekanan yang lebih jauh lagi tentang kurikulum merdeka bagi guru untuk bagaimana merancang pembelajaran, merdeka bagaimana ibu guru meluangkan ingin berkreasi di dalam proses pembelajaran maupun di penilaian, merdeka sekarang ya. Mau seperti apa? Tidak akan ada misalkan larangan, jangan begitu, itu nggak bisa. Cuman yang bukan jadi larangan, ada satu panduan yang tidak boleh dilanggar ya. Yang mana? Selama ibu dan bapak memberikan proses pembelajaran atau pembelajaran yang sesuai dengan yang di atas ada apa? Ada struktur ya, ada struktur apa? Pendidikannya. Nah, struktur tujuan pendidikan ya yang di situ, struktur kurikulumnya mulai dari mana? Dari tujuan pendidikan turun ke mana? Saya dari atasnya dulu nih. Dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional turun ke mana? Profil pelajar Pancasila. Terus kemana lagi? Nah, standar kelulusan yang berbentuk STPPA-nya, kemudian ada CP-nya. Nah, asal tidak keluar dari koridor itu, silakan ke bawahnya ibu laksanakan. Apa ke bawahnya? Karena di bawah adalah perlu pengembangan dari CP yang ada di atas. Karena katanya CP kan tidak boleh dirubah. CP itu sudah disediakan dari pusat, dari pemerintah. CP adalah capaian pembelajaran. Apa itu CP? Sejenis apa makhluk CP itu? Nah, itu dia. CP kalau kita melihat kurikulum yang ke belakang adalah sebanding dengan KI dan KD ya, yang dikeluarkan oleh pusat gitu ya. Jadi tidak boleh dirubah. Nah, tadi yang disampaikan sama Neng Nopi bahwa dari capaian pembelajaran itu memuat 3 elemen ya. Elemennya yang 3 tadi. Nah, aja nama kembangkan semua itu elemen-elemen yang dari mulai apa? Elemen nilai-nilai agama dan budi pekerti, jati diri, kemudian literasi dan STEM-nya ya, semua dibongkar. Cuma bedanya apa? Kalau dulu KI dan KD setiap kita merancang pembelajaran kan ditulis secara utuh. Walaupun kita perlu hanya bagian-bagian tertentunya saja di KD-nya ya, di KD-nya hanya bagian sedikit saja, tapi semuanya harus dicatat, ditulis bahwa KD 1.1 adalah lengkap diisi. Nah, untuk CP bedanya itu,
CP tidak ditulis semuanya saat kita nanti merancang pembelajaran, tapi cukup panduannya saja satu. Tapi nanti pas turun ke bawah dari CP turunnya kemana? Tujuan pembelajaran atau TP. Bedanya dengan pendidikan yang lain, apa tuh Mak? Ada apa? Ada apa? Ada alur TP-nya. Kalau kita tidak, kita langsung dari tujuan pembelajaran kemana? Tujuan kegiatan. Kegiatan apa? Tentunya kegiatan bermain yang kita siapkan. Ambil bagian-bagian tertentunya saja. Kenapa? Karena CP untuk tiap elemen itu satu kesatuan utuh ya. CP misalnya elemen yang satu semua ada satu kesatuan. Tidak dirinci anak mampu apa tidak. Kenapa itu harus satu kesatuan? Nanti ketika misalkan kita mulai nanti kejauhan, kita mulai melaksanakan penilaian, jadi bagian-bagian mana yang anak itu arahnya, oh ini ketercapaian CP di di nilai-nilai agamanya ini misalkan dengan CP-nya ini yang keterkaitannya yang kena seperti ini. Jadi nanti kita telah di mana? Di pemahaman ketercapaian CP di asesmennya, gitu ya. Nah ini kalau kita langsung loncat ke sana ya. Nah intinya apa, kita hanya merefresh saja ya. Bu Yeni tadi udah disampaikan luar biasa. Matahlah Ibu Nunung tadi udah dari narus, nah peryoginya udah saya sudah menguasai. Nah cuma Ibu Nunung punya tugas mungkin ya. Tugasnya kenapa? Karena Ibu di situ sebagai komite pembelajaran. Artinya kan Bu Nunung walaupun tidak misalkan langsung praktek, tapi harus mengetahui, harus memahami kemana itu pembelajaran diarahkannya kemana. Nah ini dalam pengarahan pembelajaran kan bebas ya merdeka. Tentunya setiap sekolah dan sekolah yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda kalau kita memang menggunakan kurikulum merdeka ini. Tapi karena memang sekarang keterbatasannya baru sampai sekolah penggerak, nah itu kan baru sekolah penggerak. Tapi kalau ketika datang ke Bu Nunung sebagai pengawas, emang Bu Nunung ngawasnya hanya sekolah penggerak saja? Tentunya tidak. Nah dari sana kita bisa telah bahwa Bu Nunung punya tugas yang lain. Selain menjadi komite pembelajaran di sekolah-sekolah penggerak, Bu Nunung punya tugas membina wilayah yang ada di binaan Bu Nunung. Kalau misalkan Ibu sekarang punya 2 wilayah binaan ya, Garut Kota dengan Tarogong Kidul, lepas dari di dalamnya ada sekolah penggerak dan tidak ada sekolah penggerak, Bu Nunung punya kewajiban untuk memberikan kembali pembelajaran yang apa yang sudah Bu Nunung ketahui dari kemarin kegiatan pembelajaran komitenya. Nah, inilah pionir-pionirnya, pionir-pionir Bu Nunung. Di Garut Kota ada 4, TK Wasila, TK Bintang Cendekia, TK Bintang Insani, dan TK satu lagi Baik Turana. Dan Tarogong Kidul 1 ya, TK Asomihir. Jadi punya 5. Nah, lepas dari itu kenapa? Pemerintah mulai saat ini, bukan mulai saat ini, dari kemarin-kemarin juga ya, mulai mendobrak semua tatanan. Dari mulai ke pemerintahannya di pusat, turun ke pemerintah daerah, ke Pemda, ke sekolah-sekolah, semua sudah mulai dikenalkan, mulai bergerak menguasai kurikulum kurikulum merdeka ini. Tapi ini tentunya pionirnya ada di sini. Walaupun kita diberi 3 pilihan, silakan sampai tahun 2024 ya, boleh menggunakan kurikulum 2013 secara utuh, boleh mulai merubah menggunakan kurikulum yang disempurnakan, yang disederhanakan, atau mungkin aja campuran ya dari kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sekarang. Dan boleh yang langsung utamanya utuh menggunakan kurikulum merdeka ini. Nah, khusus untuk sekolah-sekolah penggerak sudah sekarang ya, sudah mulai pindah ke kurikulum yang baru. Kenapa? Karena sudah menguasai keilmuannya juga, sudah dilatih, sudah ditata, sudah tahu bagaimana cara menyusun KOSP, cara menyusun modul pembelajaran, dan diawali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kurikulum yang baru ini ya, perpindahan. Jadi kita sudah maksimal, sekarang sudah tinggal melaksanakan kegiatannya.
Nah, selain kita memaksimalkan kegiatan di sekolah kita juga punya kewajiban. Nah, kenapa? Untuk menyebarkan kembali ke teman-teman kita yang ada di luar sana yang membutuhkan, gitu ya. Menurut mereka masih penilaian BSB yang ininya mampu menguasai untuk dirinya sendiri, tapi mampu juga untuk membagi keilmuannya bagi orang lain. Ibu dan Bapak, di pembelajaran paradigma baru emang mengubah ya, harus mengubah mindset kita. Kenapa? Karena sesuai dengan perubahan zaman. Ya, zaman sudah berubah, tentunya ya harus berubah. Kalau kabayang tuh, lamun ayeuna misalnya 10 tahun yang lalu itu ya, ketika misalkan waktu itu kita dalam IT saat itu baru sampai mana tuh ceritanya? Kalau 10 tahun yang lalu sampai mana waktu itu ya? Pakai apa nih 10 tahun lalu tentang IT lah, keterampilan IT-nya? Yang 10 tahun yang lalu pakai media cetak ya, bukan kayak koran, tabloid, televisi, mungkin cara-cara manual. Nah, yang IT-nya tuh, yang IT-nya baru sampai mana nih? HP apa tuh? Oh, HP BB. 10 tahun yang lalu. Belum secanggih sekarang lah Bu. Belum ada grup. Nah, Sebetulnya sudah ada saat itu ya, tapi masih terbatas. Ada compact disc, kemudian flash disk, gitu kan. Kemudian akhirnya emang sudah ada HP, tapi kan isinya apa? Kalau bukan WA, zaman itu apa? SMS. Sekarang ibu-ibu mau kalau misalkan mengisi dengan SMS, kenapa? Mahal. Betul kan? Ketika kita calonlah SMS, kita busuk, ini mahal-mahal gitu kan? Sudah tidak efektif lagi. Tapi saat itu udah zamannya. Pada zamannya mah asapan canggihnya itu. Ya, 10 tahun yang lalu kita memiliki HP. Oh, itu asa canggih ya. Punya bisa WA, bisa SMS-an, bisa teleponan. Kadang-kadang ini di TM kan, jangan dengannya. Punya TM sekian menit untuk telepon. Itu memang fasilitas seperti itu ya. Itu sudah maksimal. Anak-anak permainan kalau kena IT paling apa? Nintendo ya. Itu sama lagi di mana? Sega. Kemudian dilaksanakannya di mana? Dingdong. Hah? Dingdong. Di warnet gitu ya. Di warnet. Jangan pada main game gitu, seperti itu. Kali sekarang mah udah nggak zaman kali ya. Kenapa? Karena semua dunia ada di mana? Di tangan, di genggaman tangannya. Dimanapun dia berada, dunia sudah di tangan. Apa sih yang ada buat anak sekarang? Kebayang tuh lamun guru-guru cici wedina itu ibu madatos kolot. Apa yang dibilang kolot? Selama misalkan kita masih bekerja, selama kita masih kan berkiprah di dunia pendidikan ini, tidak ada yang namanya kolot. Termasuk burung. Iya, budaya burung ogenya. Kenapa? Harus mengikuti perkembangan zaman karena dunianya juga sudah berubah. Tamu ini seperti burung teh. Kadang-kadang ini kemarin ada orang yang bilang dari dinas pendidikan, ibu mah abi mah cuma salut cek si Pak Bar kasih. Kenapa? Tuh sepuh tapi cina tetepnya nggak dijinjing laptop kene. Nah dijinjing laptop kan kagak yang ibu di laptop. Ibu kan cina baru orang ada juga cina yang misalkan di laptop tapi cina pernah dipakai. Bawakan di lewat tuh cina gitu. Enggak juga begitu. Soalnya ibu pensiun cina lalu pensiun aduh kan ya nih itunya paling kita untuk pensiun mah buah hanya milarian milarian apa sakan mana bisa enak ke ibu resep mereka. Tapi saat ini ibu nggak ke situ karena memang waktunya tidak ada. Tugas ibu mana ayahnya ya terus sesuatu fungsi ibu. Lamun guru-guru bersama guru bisa kepala sekolah bisa banyak pengawas narik cicing wae. Si bobo kayaknya mau gunakan terpoe itunya tinggal tuh ditinggalkan kalau tidak mengikuti arus perkembangan zaman seperti ini gitu ya. Tapi sesuai dengan kurikulum merdeka yang memang kita sedang kembangkan, bahwa kurikulum merdeka sekarang silakan action secara global gitu ya, mendunia.
internasional. Tapi pijakan ada di mana? Pemikiran silakan global, alungkeun ka mana sa dunia. Tapi perilaku kita, pijakan kita ada di mana? Tetap secara lokal, Indonesia ya. Makanya di situ di kurikulum yang sekarang adalah menggali potensi lokal. Terus ibu kasih emot kelak sigana Bu Ida ieu nu saya banding jeung gunung mah. Bu Ida, zaman baheula urang ari anyang-anyangan sok koprek naonnya Bu Ida? Taneuh lempung. Dibikin rumah-rumahan. Aja mana kita? Taneuh lempung. Taneuh tinggal dulu mah jarang ada apa tuh? Jarang ada papi blok, tembok, nggak ada. Nah, tuh aja mana? Tanah ya, bikin kukuehan. Di kumaha? Di Ciduk. Mana loh? Kita kue, bikin kue. Terus misalkan bikin dari daun ya, daun ditisik. Pada misalkan pada masak pasak-pasakan, di bawah pakai air, kan rembes ke atas. Rembes. Oh nasinya sudah matang, sesama teh dari tanah. Terus lolotekan. Ada itu tuh ada bunga kembang yang kayak minihan beginiannya, ada dinawarin beginiannya. Nah, itu jadi anyangan-anyangan ya, seperti itu. Terus ginian kalau kuku pengen berwarna pakai apa? Sanes kukunya pakai apa? Daun pacar. Nah, sekarang waktu itu anak zaman dulu itu sudah mengenal steam. Kan aja nggak ada steamnya. Padahal anak zaman baheula, zaman orang yang beda ya, itu teh sudah dikenalkan. Kukunya pengen merah, sina salai. Kumaha apa tadi? Pacar, daun pacar. Dihitung nggak daun pacarnya? Dihitung sekarang lembar. Abi mah bade 7 lembar. STEM, science, T-nya teknologi, E-nya engineering, A-nya art, M-nya matematika. Ketika pengen kuku merah, tuh ya, lihat ya anak dulu nih udah kenal STEM tapi ternyaho ngaranna karitanya ya. Yang penting anyangan beong-beong bae kuku ya. Dia ngambil baru pacar dihitung 7 lembar. Itu udah matematika kan, 7 lembar. Nah, kemudian caranya gimana? Direndos, itu teknologinya direndos. Nah, direndos. Supaya pengen merah pakai apa ya? Pakai apa? Gambir sebenarnya. Pakai apu. Ada juga yang pakai sirup, jangan pakai semut. Ya Allah, dosa masa lalu. Ngapain kita sirup khawatirnya? Di alam kita tuh cina mata buruk. Tapi nggak tahu apakah itu benar apa enggak ya. Tapi di situ ada pendapat apa? Saintifiknya dia sainnya udah mengenal saat itu. Oh iya, supaya bener pakai pakai gambir, pakai apa? Semua itu harus sekarang dibongkar lagi. Itu adalah pembelajaran terkini, betul nggak? Yang ada di CP itu, di CP kita literasi dan STEM. Bongkaran deui, eta jadi pembelajaran terkini. Padahal eta teh jadul. Terus apa lagi coba? Permainan yang dulu nih. Sonda. Nah, melatih motorik kasar, motorik halusnya, sorodot gaplok. Ada yang tahu sorodot gaplok? Tahu. Ada yang tahu? Kayak hari ini lahir tahun sabaraha? 87 masih ada itu 87. Sekarang 90-an mah sudah mulai karena HP ya, udah mana HP. Ada batu gininya, batu sina berdiri, si batu teh di mana eta urang? Engka-engkayan. Plok dikali tuker. Lalu senang sekali ya. Semua dunia tuh rasanya ada di tangan kita ya. Kemudian bermasyarakat kan? Hari aja dalam dunia HP kan orang masing-masing asik dengan dunianya sendiri. Sosialisasinya kurang. Beda dengan zaman-zaman dulu ya. Anak-anak
sonten yuk, ayo. Oh, sini sampun, ayo. Tapi orang amang, ayo kisah kedap dirinya. Abi mau amang. Seperti itu. Tekening ku mama. Nah tekeng dah habi nah hareeng. Oh gitu. Sama-sama semua bermain bareng-bareng. Nah kita itu dalam rangka mengembalikan itu, mengembalikan hal-hal yang hilang saat itu sebagai ciri budaya kita untuk hidup bisa bermasyarakat, berkolaborasi yang tentunya ada di dimensi kalau profil pelajar Pancasila yang mana itu? Yang mana? Ada gotong royong. Ada apa lagi di situ? Kemandirian, ya. Nah, seperti apa lagi? Kebinekaan. Kreatifnya juga kan kreatif. Tetapi anak-anak tanya mencari sesuatu yang senangan gitu ya. Nah kayak gitu. Nah ibu-ibu dengan ibu setelah tahu nih ibu dan bapak bisa menguasai ada perangkat pembelajaran, jangan lupa itu STEM-nya dibongkar kembali. Tapi tetap saja disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau misalkan lingkungan kan dari KOSP-nya sendiri kan sudah diterang ya karakteristik satuan pendidikan. Di mana adanya itu? Nah di kota. Ibu udah di kota mah ibu udah tuh ayam misalkan udah ke ayam tanu ganti untuk tanu gitu ya. Nah di salah satu indikator di akreditasi menggunakan alat bahan media yang didapat dari alam dan lingkungan sekitar. Kalau alam tidak didapatkan karena kita ada di kota, di kota kumaha itu di belakang banyak itu tetangkalan. Tapi kalau tidak memungkinkan di sekolah orang memang tidak ada dan sebagainya macamnya. Kan alam dan lingkungan sekitarnya mana? Kan orang-orang nanti yang ada di kota mah paling dia ayah dus-dus salini, ayah nama kia cangkang-cangkang, ayah nama kia kertas-kertas. Ini yang namanya alat bahan untuk bermain dari lingkungan sekitar. Ayah tilas bedak, tilas lipstik, tilas odol, tilas nomor, itu yang kita gunakan. So, ayah nama akan kembali lagi karena kreativitas guru-guru, ya, kreativitas guru-guru. Jadi sebetulnya tidak harus kita segala macam beli, ya. Sekolah yang luar biasa, sekolah yang unggul, yang bagus untuk saat ini adalah sekolah di mana yang guru-gurunya kreatif. Guru kreatif menghasilkan karya dari yang memang bukan hasil beli, ya, bukan dari beli. Nah, zaman guru baheula sebetulnya sudah pada kreatif sih zaman baheula oge. Kalau kita ada rapat, guru-guru TK saat itu, pageula-heula teh pulang puluh. Emang teh boidan pulang puluh. Itu begitu parulang teh untuk parulang gitu. Oh, mulungan nu kana. Oh, ieu bekas di pulungan. Iya naon teh? Kayak tutup botolan anu kieu dicanaknya. Pulang puluh dari zaman dulu memang sudah pulang puluh. Kenapa? Itu untuk dijadikan sesuatu alat bermain, alat peraga saat itu. Bener ke zaman yang kene. Ninggalin sakan aya karet gelang, jadi namun karet gelang oh, cocokan paku-paku. Ada mah apa sejenis kreativitasnya anu dari karet dengan tarik-tarik itu tarik-tarik jadi bintang misalkan kayak gitu. Itu sudah ada zaman dulu. Nah, tapi ketika misalkan dunia sudah berputar, berubah dengan kita mengenal apa tadi? Bangsa IT bukan itu kadang-kadang mulai dilupakan, mulai teralihkan. Jadi ayeuna mah untuk karena tradisional kita lupa tapi kamu gitu teh dengan dunianya teh senang dengan dunianya masing-masing. Udah seperti itu karena memang kemajuan zaman katanya seperti itu. Tetapi kan terus-terusan bergulir balik deui teh kan zaman ayeuna. Urang lihat deui cenah ke belakang. Ternyata yang zaman dulu itu harus diulang kembali, dibongkar kembali karena itu merupakan sesuatu yang berharga untuk dibongkar kembali, menggali kreativitas guru, menggali kreativitas anak dan kebebasan untuk anak.
Nah, pernah nggak ada ibu-ibu guru ya? Bukan ibu guru di TK Wasilah di Wasilah. Zaman dulu dong pas ya. Anak-anak, sekarang kita melipat kertas ya. Oh iya, yuk. Mana sudah dibalikkan kertasnya? Ya, yuk sama-sama. Ayo kita mulai, kita lipat ya. Yuk lipat 2, sudah? Sudah. Kemudian ini lipat seperti ini sudah? Bu Guru susah. Susah ya? Sini sama Bu Guru dibikinin. Dan ya. Bu Guru aku juga belum. Sebelah situ belum ya? Nih. Yang lipatkan kan kurang. Nah, angkat lagi. Angkat. Sudah? Sudah. Sekarang kita mau bikin burung. Bu Guru susah burung. Nggak belum ya? Ini burungnya ya? Nah, sini. Saya kita bikin Bu Guru aku. Tunggu ya, sabar ya sayang ya. Kita bikin satu-satu. Mana burungnya? Ini sudah jadi. Hebat. Ya tepuk tangan hari ini kita sudah pintar membuat burung. Padahal yang burung masa? Ayah begitu nih. Saganya. Ayah TK Wasilah ngomong ayah. Zaman dulu rumah ayah gitu teh. Kan eta mah anggap dosa masa lalu. Nah, kenapa? Ketika dibawa ke rumah tidak akan menjadikan kebanggaan ke orang tua, ke dirinya sendiri. Sayang tadi udah belajar apa di sekolah? Aku sama mama tuh bikin burung. Siapa yang bikinnya? Itu memang ada? Bukan, guru yang bikinnya dibikinin. Berarti emang nggak bisa, susah. Gitu, ya nggak apa-apa tuh. Udah sebatas itu. Tidak ada kebanggaan tersendiri ya untuk anak. Tapi untuk yang sekarang tuh malah kayak gitu kalau melipat anak ini tuh usul tapi tidak harus didesain seperti itu. Anak-anak sekarang Bu Guru sudah menyediakan kertas lipat, boleh kalian melipat apa saja yang kalian sukai. Kalau mau doingnya boleh nih di kelompok, misalkan per kelompok misalkan. Itu ibu sudah menyediakan alat dan bahan misalkan Tapi untuk sekarang kadang-kadang sudah tidak zamannya lagi seperti ini. Kenapa? Tidak diarahkan seperti itu untuk Bu Guru. Sekarang mah kita menggunakan apa? Loose fan. Kita desain setiap misalkan apa? Kalau kita mau bikin kelompok juga masih boleh ya bikin kelompok. Di sini disediakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Boleh menggunakan loose fan ya. Kalau kita nanti payungi dengan satu topik, ya topiknya mau apa? Nah mungkin si topik itu kan nanti ada pemantiknya ya. Mau kita cerita tentang apa? Kalau misalkan cerita alam sekitar ya silakan. Cerita kebun misalkan silakan. Cerita misalkan gunung meletus, berarti di situ kan ada gambar, misalkannya ada gambar gunung meletusnya. Kemudian ada bahan, ada buku-buku bacaan tentang gunung meletus mungkin ya, tentang gunung. Kemudian bahan-bahannya mentah, jangan diapa-apain, desain mereka. Sebelah sininya mau apa nih? Mau bikin apa aja, sama bahan-bahan mentah. Kita hanya mengarahkan kepada anak. Ini untuk apa nih? Kegiatan apa nih? Kegiatan intra, ya. Kegiatan intrakurikuler. Kenapa? Karena ibu nganggap semua sudah tahu, ya. Kenapa? Itu di mana adanya? Pengorganisasian pembelajaran. Ada berapa? Kayak orang barikan ya. Kan ini mah refresh aja ya, refresh. Pengorganisasian pembelajaran ada berapa aja nih sayang? Apa saja? Intrakurikuler sama proyek penguatan pembelajaran silakan pakai 5 proyek. Ya, sayang kemarin ketika kita mengetahui dari pelatihan kita ya, karena di situ katanya ada, tapi ada yang juga memasukkan lebih dari 2 ya. Misalkan kita mengambil masukinnya satu lagi apa? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler memang keluar dari desain yang memang kita siapkan di perencanaan. Tapi itu desainnya jadi desain terbebas ya. Biasanya mau apa ekstrakurikuler? Misalkan kita ada kegiatan pramuka, silakan. Kita mau ada misalkan pelatihan drum band kayak apa ya seperti itu. Itu di luar. Tapi untuk yang di dalamnya kadang-kadang ini ada bukan miskonsepsi ya.
dari pengetahuan yang kemarin Ibu dapat, katanya untuk PAUD katanya tidak ada tersendiri katanya namanya penguatan profil pelajar Pancasila atau P5-nya katanya tidak tersendiri, bahasanya begitu. Tapi itu sudah termasuk di dalam intrakurikuler. Tapi ada juga yang misalkan contoh-contoh yang lain ya, ada yang menganggap memang ada perbedaan gitu ya. Misalkan dalam 1 tahun kita bisa mencapai maksimal misalkan 2 kegiatan di kegiatan profil di kegiatan P5-nya gitu ya. Nah, itu silakan saja mau seperti apa. Tapi yang jelas memang kalau kita ngambil 2 jenis juga memang sudah bisa ya. Yang di dalamnya ada intrakurikuler dan ada penguatan profil belajar Pancasilanya. Nah, kalau kita mau memasukkan itu ke puncak tema juga kayaknya bisa deh ya. Iya. Tapi tetap di situ ada berapa? Ada 4 tema yang akan kita bahas sesuaikan dengan kondisi. Kalau misalkan sekarang tentang sebentar lagi mau Agustusan, berarti kita ngambilnya, nah, aku cinta Indonesia misalkan gitu ya. Kemudian nanti ada apa lagi gitu ya, disesuaikan dengan tema-tema yang kita angkat ya untuk disesuaikan dengan perencanaan yang kita buat, gitu ya. Nah ini nanti dibuka itu nanti tinggal ini. Sebab dari ibu mah ditugaskan anak ibu ini kanggo refleksi pembelajaran paradigma baru atau kurikulum Merdeka. Ternyata tadi yang sudah disampaikan kumaha perasaan ibu-ibu setelah mengalami proses melaksanakan kurikulum ini yang perubahan dan sebagainya. Atau tadi tuh Bu yang dibugikan, ya aku sigalis. Ternyata satu juga ibu percaya satu yang berucap tapi ini mewakili untuk semuanya. Makanya sudah cukup bangga, bahagia dengan keadaan seperti ini. Nomor 1 cukup oke gitu, mana diawasi lama. Kenapa? Tidak susah, saya harus bisa membimbing. Entah dengan yang lain. Berarti kan yang lain mah ada kemungkinan ada kedah digusur mengenai ini. Padahal tidak boleh gusur-gusur, karena kurikulum sudah merdeka. Artinya seperti itu. Nah, ibu-ibu, neng-neng, ada nggak yang mau ditanyakan? Mumpung ayah Bu Nunggi, boleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu masih ada kebingungan. Yang pertama itu tentang asesmen ya Bu, karena kemarin tambah ada 1 lagi. Nah, apakah itu dalam 1 hari itu asesmen itu harus semuanya ada atau misalnya salah satu? Sementara kan kegiatannya yang mungkin dari cabang anak-anaknya ada, apakah itu harus semuanya atau mewakili aja Bu? Sementara kan kita satu kelas hampir 15 orang gitu ya. Nah, itu yang pertama Ibu. Yang keduanya, karena di kurikulum Merdeka ini kita bisa memilih antara protap, prosem, RPPMT, menurut Ibu yang manakah yang efektif gitu, yang paling efektif yang harus kita harus kita pilih gitu Bu? Karena kemarin kita sempat ya RPPM-nya aja ya gimana gitu ya Bu. Apakah itu juga kalau misalnya kita milih RPPM, karena kan itu lebih efektif ya Bu ya, penilaiannya bagaimana, apakah emang 1 per 1 minggu atau per 1 hari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, karena ada ini penilaian semua mengenai ADM ya Bu. Ada yang lain tuh mah itu cukup mewakili. Mengenai ADM Bu, karena kemarin kita banyak ADM yang kurikulum 2013. Nah, apakah kita dimerdekakan juga mengenai dari ADM, segi ADM, apakah dengan RPPM, dengan bahan ajar kita itu udah mewakili semuanya, apa emang harus ada gitu kan yang lain? Terus ini Ibu yang sebenarnya kemarin kita masih bingung tentang tema Bu. Ini kan refleksi ya dari yang kemarin. Ya. Tema itu kan kita susun kos itu kemarin temanya diambil dari kurikulum 2013. Nah, kemarin sempat Bunda Yeni terutama yang ayo kita dari lingkungan kita, karena kita stuck ya Bu ya. Kemarin ngambil dari Garut, suku Sunda Garut. Nah gitu Bu. Nah, itu menurut Ibu bagaimana? Apakah kita masih boleh menggunakan kurikulum atau itu kurang efektif? Kita bagaimana menggali lingkungan sementara kita ada di kota Bu ya? Enggak mungkin
kita yang satu lingkungan itu Garut itu Garut kota, tapi dalam 1 tahun di 17 minggu ya. Nah bagaimana 17 minggu 1 semester, nah bagaimana? Kayak gitu, terima kasih Ibu. Ibu mari nyoba ya. Kenapa? Karena kan kita sama-sama baru tahu ya sekarang. Pertama ini kita coba ya. Nah kenapa barusan pertanyaan kok ada 4, ada 5, ada 6? Ini wujud refleksi yang betul-betul memang ini yang diharapkan. Kenapa? Kan kemarin udah praktek. Pada prakteknya saya mengalami kesulitan ini loh. Oh ada multitafsir loh. Makanya hari ini kita mengadakan refleksi. Nah refleksi yang misalkan sejauh apa misalkan Bu Nunung menguasai, ya sepengetahuan Bu Nunung gitu ya. Kalau toh misalkan itu ternyata misalkan suatu saat Bu Nunung menemukan kembali hal baru disampaikan deui, Neng, nu harita teh aya tambahna gitu kan, cerita gitu ya. Jadi mohon permakluman juga ya karena kita sama-sama baru belajar gitu ya istilahnya. Tapi Ibu tidak pernah misalkan meninggalkan apa yang jadi kewajiban gitu ya. Kalau memang wajib kan Bu Nunung juga harus mengetahui itu hanya cicing gitu ya. Yang pertama tadi masalah tentang asesmen. Sayang, kalau dulu nih kita kilas balik ke belakang ya. Dulu kan asesmen yang kita lakukan atau penilaian kita lakukan ada 3 jenis. 3 jenis semua anak misalkannya yang sedang dinilai hari itu kan dulu tadi akalan kurang ya. Misalkan 15 anak yang dulu nanti perpindahannya kemana? 15 anak dibagi berapa? Dibagi hari dibagi misalkan 5 berarti fokuskan kepada anak yang 3 itu gitu kan saat itu nih untuk kurikulum yang lama. Tapi si 3 itu ditutur-tutur ke orang deh gitu ya. Kenapa? Anekdotnya harus masuk, hasil karyanya masuk, checklistnya masuk. Dibayangkan 3 dikali 3 berarti ya. Jadi satu anak ada penilaiannya 3. Nah berarti ada 9 geblek ceritanya. Dengan tidak mengabaikan anak yang lain. Kalau anak yang lain memang perlu dinilai. Misalkan anekdotnya keluar, entah ditinggal, aku mah lagi menilai yang 3 ini. Gak bisa begitu, tetap ditangani sama kita. Kan dulu begitu. Artinya satu hari itu semua keluar, semua harus dinilai. Pemahaman yang sekarang kita mengejar ke kurikulum 2013 tidak seperti itu. Bahkan kemarin ketika ada penerangan kan ada yang bentuknya lembar amatan. Lembar amatan itu 2. Yang lembar amatannya mana? Catatan anekdot dan checklist. Ya, itu yang ada lembar amatannya. Berarti yang tidak ada lembar amatannya yang mana? Yang foto berseri tidak ada, gitu kan? Kemudian bagaimana cara kita menilai untuk anak yang sekarang nih yang dengan kurikulum 2013? Sebetulnya boleh hanya salah satu saja. Salah satu juga tidak diseragamkan. Misalkan ketika kita taruhlah sopnya diatur perkiraan misalkan bisa 3 sampai 5 anak lah per hari misalkan kayak gitu. Kenapa kan nilainya tidak semua anak harus lengkap penilaiannya kan? Mungkin saja anak yang satu ini perlunya dinilainya bukan dengan checklist, tapi ini harus dengan catatan anekdot. Yang ini mah harus menggunakan foto berseri. Kenapa? Bahkan saat kita sudah menyiapkan bahwa ini saya akan melakukan penilaian yang checklistnya yang ini anekdot. Saat nanti praktek pelaksanaan pembelajaran, kemudian kita sedang menangani penilaian atau asesmen, tiba-tiba ternyata tidak cocok buat anak ini. Diberikan penilaian untuk yang checklist. Ini mah harus dengan foto berseri. Bisa berubah sewaktu itu. Makanya katanya gini, dulu kalau kita misalkan sudah bisa membuat ini yang akan keluar, ini akan keluar. Kadang-kadang bisa hangus itu. Hangus dibikin, nanti catatan anaknya keluar dan tidaknya, muncul dan tidak munculnya, ternyata anaknya sendiri harus berpindah penilaiannya dengan penilaian foto berseri. Itu harus dipindahkan dan ditaruh disimpan yang baru. Untuk mengenangani hal itu, jadi kalau kita membuat lembar amatan, lebih baik formatnya saja. Ya, bila
Jadi mungkin suatu waktu anak berubah. Jangankan misalkan kita melihat penilaiannya, praktek pembelajarannya juga boleh berubah. Nah seperti tadi, kita sedang misalkan anak asik sedang bermain apa misalkan, tiba-tiba ada kapal terbang di sekolah kita lewat, kedengaran kan sama anak-anak, pokoknya yang dengan pesawat itu ya pesawat, dia tahu. Yuk sayang, yuk kita keluar sama-sama. Keluar. Kelihatan nggak ya sebelah sini? Mungkin kelihatan ya, kelihatan ceritanya. Anak kan senang ya, oh senang segala macam. Kan jarang kelihatan terjadi. Begitu datang ke kelas, padahal kita sudah menyiapkan penilaian, sudah membuat perencanaan pembelajaran untuk hari itu, misalkannya seperti apa yang akan muncul. Tiba-tiba anak masih kena pikirannya, masih kena di pesawat. Padahal kita sedang, kalau misalkan salah satu kita sedang ambil apa nih? Belajar apa ceritanya? Nah, tentang cerita tentang makanan. Tapi di kepala anak tidak lepas dari yang tadi, gitu ya. Anak-anak barusan apa yang kalian lihat? Pokoknya aku mau melihat pesawatnya teh, jalannya teh udah pelan-pelan, barusan teh pokoknya menembus awan. Sebelah tim satu teh, terus kelihatan ada bekasnya, ada jalannya, bekasnya teh putih, jalannya seperti senang. Aku mau ada segang ini dulu juga. Kapan minta duit? Gitu ya. Kapan minta duit? Aku pada kata mama juga dulu, mama kan kecil sudah bilang gitu kalau ada pesawat. Dia senang ya, sudah anak-anak sekarang pindah lagi. Kita kan lagi belajar tentang makanan, udah lupakan. Nggak bisa untuk kurikulum yang sekarang. Nah, otomatis itu juga sudah kita rencanakan, artinya dipending dulu, ganti dengan pembelajaran yang baru yang disukai oleh anak. Minat anak sekarang saat ini senang dengan pesawat yang baru lewat, dongeng itu nyetak pesawat, cari referensi misalkan ya tentang pesawat. Nah seperti itu ayeuna mah gitu ya sayang, termasuk penilaiannya. Penilaian tidak harus semua lengkap untuk satu orang anak, bisa berbagai macam jenis sesuai dengan ini mah harusnya dengan menggunakan yang ini penilaiannya, ini penilaiannya. Nah makanya untuk penilaian foto berseri alatnya apa? Harus ada video, harus ada foto-foto, bahkan juga rekaman juga ya seperti itu. Nah itu untuk untuk memfasilitasi nanti saat kita mau membuat asesmennya. Nah gitu ya. Nah seperti itu sayang. Itu yang ke satu ya. Oke. Yang keduanya tadi apa sayang? Pemilihan proses. Ketika saya lihat di situ, pas kita di pengorganisasian pembelajaran ya, kan di situ ada perangkat pembelajaran. Nah, apakah itu fungsinya itu untuk apa? Apakah bisa 1 mingguan, apa bisa 1 harian, atau bisa beberapa minggu dan sebagainya? Kan tadi kayak Cik Neng, kita akan kembali ke merdeka mengajar. Kita mau tetap kita persiapkan misalkan modul ya, modul aja. Di situ kan ada waktu. Waktunya berapa? Misalkan kita taruhlah ini untuk 1 mingguan misalkan ya. Kalau 1 minggu, kalau kita ngambilnya misalkan 5 hari dalam waktu pertemuan, dikali 3,5 jam, berarti sekitar berapa tuh? Nah seperti itu. Boleh sayang. Boleh misalkan kita menggunakan atau anggapnya pada RPPM iya. Kenapa? Pada berulang-ulang iya. Kenapa? Karena di dalam modul ajar sendiri ada apa? Ada peta konsep. Nah, dari peta konsep itu berarti nanti akan menghasilkan RPP yang kita buat, gitu ya. Ada tose include gua pilih ada dianggap jadi RPPM. Silakan diulang-ulang selama anak memang masih senang di kegiatan pembelajaran itu ya, silakan boleh menggunakan itu. Jadi nanti dicatat di dalam modul ajarnya seperti apa, termasuk penilaiannya juga saya seperti itu. Cukup nih segitu yang kedua. Oke. Yang ketiga, jadi gelap deh banget kesini. Administrasi yang dimaksud yang mana nih? Administrasi perangkat pembelajaran atau administrasi kelas keseluruhan? Nah, administrasi kelas keseluruhan. Oke. Berarti di situ kan ada
judulnya yang menu kamarinya aya administrasi kepala sekolah itu judulnya teh ada administrasi guru itu ya. Sayang untuk administrasi kan kemarin teh yang dimudahkan untuk kurikulum 2013 tapi kan yang menuki ke kurikulumnya. Kurikulum itu yang di mana? Yang di dalamnya tentu ada administrasi pembelajaran. Nah, yang dimudahkan, disenangkan guru-guru itu kita ingin membuat perangkat pembelajaran yang menyenangkan bagi kita, memerdekakan bagi kita, juga tentunya disesuaikan dengan anak sebagai subjeknya ya, gitu kan? Nah, untuk perangkat administrasi yang lain, takut ribu-ribu, jadi itu mah sesuai dengan kebutuhan. Saat ibu dan bapak membutuhkan misalkan untuk melihat misalkan absensi anak, butuh ke absensi, butuh kan? Itu berarti suatu kebutuhan untuk sekolah kita, gitu kan? Ketika ibu-ibu misalkan membutuhkan yang lain, misalkan administrasi yang lain, misalnya penyerahan rapor ke orang tua, itu butuh nggak didokumentasikan? Ya iya butuh. Takutnya nanti ada yang ambil, tapi saya lupa. Siapa yang ngambilnya? Asal atos, asal acat. Butuh kan? Butuh. Nah, itu perlu pendokumentasian untuk mempermudah kita dalam alur proses kegiatan, walaupun bukan khusus karena pembelajarannya, tapi itu adalah organisir tentang manajerial di sekolah kita. Jadi kembali ke kita. Kalau sempat kemarin guru pernah nyampaikan ya, ini administrasi guru ini, bukan artinya wajib semua ada. Nah, yang dibutuhkan itu yang mana? Ya. Nah, seperti itu saya. Nah, kalau misalkan geningan ternyata saat saya membuat administrasi ini ternyata ini jadi nilai untuk akreditasi. Baik, kan itu ada keuntungan tersendiri. Dan administrasi begitu mah tidak dibuat hari per hari. Nah, kecuali ada absen namanya titik-titik. Tidak hari per hari. Taruhlah misalkan ketika guru menyerahkan rapot di waktu tertentu. Ada juga misalkan dengan waktu-waktu tertentu. Itu kembali lagi ke ibu-ibu dan bapak-bapak. Mangga bagi kumaha saya nanya untuk administrasi kelas atau administrasi guru. Nah, nanti tapi yang jelas ketika kita lengkap pengadministrasian, mempermudah kita suatu saat kita membutuhkan apa saja, ada administrasinya, ada catatannya. Catatan misalkan ada pemasukan surat keluar masuk, kan ada di situ. Oh iya, saya ingat waktu itu ada surat masuk yang dari misalkan dari mana ya, tanggal sekian dan sebagainya. Tuh, kan diadministrasikan. Ketika kita mencatat keuangan, penerimaan dan pengeluaran keuangan atau administrasi keuangan, apa memang tidak butuh? Kan itu perlu dipertanggungjawabkan. Artinya itu dibutuhkan. Nah, seperti saya kegambar ya. Kenapa? Bukan artinya kita karena tidak menyenangkan bagi kita, tapi itu adalah wujud manajerial kita yang ada di sekolah kita, ya. Jadi tertib administrasi menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kalau wujud kedisiplinan, wujud naon? Itu membuat orang apa ya? Kalau misalkan lengkap administrasinya teh pede ya, pede. Jadi sekolah unggulan teh karena kita memiliki administrasi yang lengkap. Artinya bukan menyusahkan guru itu waktu-waktu tertentu. Yang disenangkan teh dimudahkan teh itu administrasi perangkat pembelajarannya, bukan administrasi yang lain misalnya. Nah gitu. Nah itu yang ketiga ya. Sekarang yang berapa? Yang mana itu? Oh tema. Iya, saya tadi lihat ya di situ tema ada berapa macam tema ya. Kalau misalkan kita ngambilnya melihat ke belakang di sana, itu sebagai wujud ini aja kayaknya mah yang saya pahami. Jadi wujud keterfokusan ya, supaya fokus mungkin ya. Saya pikir itu tidak akan ada yang menyalahkan. Bahkan kalau sekarang kita merdeka, cenabi mah bagai satu semester teh mau satu tema saja misalkan, atau mau 2 tema, 3 tema. Saya tidak berpikiran gini, mata bosen 3 tema, mata bosen 2 tema. Saya tidak berpikir ke situ. Kenapa? Kan yang tadi teh ya, kita memiliki konsep peta konsep teh ya. Kan bakal cabang bakal banyak gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kita misalkan udah lebih enak, temanya sudah difokuskan sama kita. Minggu ini apa, mau gini apa. Mau disalahkan, silakan
peta konsepnya udah langsung di terpetakan di situ gitu ya, dengan rincian per minggunya. Boleh-boleh saja menurut saya mah gitu ya. Kenapa ibu dan bapak kemarin yang ikut ya Bu Yeni, saya tuh berpikir gini, pas kita lihat siapa misalkan yang jadi narasumbernya, kita memahami oh itu kayaknya bukan dari orang laut ya, misalkan begitu. Artinya kita nggak mau memojokkan orang gitu ya. Oh kalau saya bertanya misalkan itu, dia akan terpojokkan karena apa? Rasanya itu kita orang praktisi lebih paham misalkan dalam hal itu ya. Saya kadang-kadang disimpan di dada yang ditanyakan tapi itu diketahui, takut beliau tersudutkan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini Bu Yeni, sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, tapi pas saya lihat oh ya, saya bukan kesini saya tanyakan. Saya ingin menanyakannya langsung misalkan ke misalnya dari PMPTK, ada ahlinya di situ. Seperti Pak Cepunan itu ahlinya loh Bu ini. Nah saya lebih ingin ke situ misalkan bertanyanya. Karena memang beliau tuh lebih memahami karakteristik segala macam bahasa apa. Ke situ. Artinya kan hanya nama sepemahaman kita saja dulu. Kalau misalkan pemahaman kita ke ibu, misalkan Megiani dengan ibu atau dengan teman-teman yang lain, tidak akan menganggap itu salah, enggak ya. Nah, kenapa? Karena saya inginnya begitu, enaknya begitu. Siapa yang mau menyalahkan? Selama itu kurikulumnya memang sekarang sudah kurikulum pembaharuan, prakteknya juga nanti akan berbeda, walaupun dengan misalkan tema yang sama, misalkan itu. Mangga teraskeun we. Nanti apabila di perjalanan ternyata misalkan ada hal lain, kan kita baru melangkah ya. Jadi pemahaman kita misalkan kalau sebatas ini pemahaman kita, tidak ada yang akan menyalahkan gitu ya, seperti itu. Silakan lanjutkan saja. Masih ada sayangku? Oh terus pas banget opat ogenya. Ayah ngebatin Nabi handalapan? Seperti itu. Ada ya? Bu Yeni, bagaimana menurut Bu Yeni? Bu Nunung tidak terlalu awam saya mah. Karena Bu Nunung juga sama sedang belajar. Bahkan cara belajar Bu Nunung itu jadi tidak dari satu sumber seperti Neng Dewi. Jadi saya tidak pernah puas dengan satu sumber. Kalau dari satu sumber itu tidak menyediakan apa yang saya inginkan, saya akan cari ke sumber yang lain, gitu ya. Kadang-kadang di laptop Bu Nunung di situ banyak ramuan KOSP dari ini, ramuan dari PMPTK, ramuan dari PP PAUD, ramuan dari kadang-kadang kalau ditemukan ada yang kurang loh. Kok? Nah, salah satunya ada yang ramuan di sini nih yang kurang enak. Nah, alokasi waktu. Kan alokasi waktu kita ya yang sekarang gitu ya. Kan antara 900 sampai 1050. Pas di sini ada kelompok usia 3 sampai 4 tahun 360 sebenarnya, usia kelompok B 900. Kan saya kurang. Perasaan sekarang kurikulumnya sudah berubah. Oh itu mungkin dari yang lama gitu ya. Nah itu dari situ juga saya lihat karena ramuan itu. Jadi tidak puas dengan satu sumber ya. Jadi kita ambil sumber yang lain, kemudian para ahli-ahli yang lain ingin menjadikan sesuatu yang memang ketika teman-teman bertanya di lapangan, saya sudah punya jawaban-jawaban. Seperti itu ya. Maka ada lagi yang perlu ditanyakan, kan ini namanya refleksi. Kan judul nama antep itu pembelajaran paradigma baru. Sebab kalau ibu buka itu isinya seputar apa? Pengenalan kurikulum baru, kenapa kurikulum berubah, apa saja yang berubahnya, yang kayak gitu. Kan ibu-ibu sudah menguasai apa segala macam, sudah jadi kosnya segala macam, sudah jadi lampiran-lampiran pembelajarannya sudah dibuat. Berarti kan udah beres ya. Kita melakukan itu, kan udah setahap demi setahap. Nanti saat misalkan kita menemukan sesuatu hal yang ada janggal ya, orang tanyakan deui we, orang bongkar deui we, gitu kan ya. Nah kayak gitu. Maka ada anu bade ditaroskeun, anu pangkar kumaha? Bade nanya-nanyain, bade narosan ka Bu Nunung hari ini. Ya sayang? Adakah? Bade narosan? Bade narosan ka Ibu Nunung, bade? Neng yang di depan? Atas. Mau diwakilkan. Oh satu lagi. Bohong lain cenah tengah bawah.
Ini Bu, untuk 3 capaian pembelajaran itu kan pengganti KD ya, yang ada nilai 6 pengembangan itu kan kita tuh jadi 3. Apakah satu hari itu harus 3 unsur itu ada atau salah satunya disesuaikan dengan kegiatan, misalnya 6-nya nilai agama dan pengertiannya, atau kegiatannya udah include tuh, proyeknya ada, sensorinya ada, main perannya ada. Nah bagaimana Bu, apa harus lengkap? Kok itu yang ditanyakan? Karena dia mulai memahami, karena prakteknya seperti itu yang ditemukan gitu ya. Nah ini wujud refleksi itu seperti ini. Jadi bukan artinya ketika kita menemukan masalah akan dari mangkewe terus kerjaan kurang gitu kan. Tapi nah hati unek-unek. Nah untuk kurikulum merdeka ini tidak tekaci kayak unek-unek teh. Jadi harus selalu direfleksikan, dikeluarkan apa yang menjadi ganjalan. Jadi bahkan dia sampai ke pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita tanyakan sendiri, apakah hari ini saya sudah memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak kita? Kudu ditanyakan, benarkah? Misalkan, apakah anak senang dengan apa pembelajaran yang kita berikan? Senang nggak anak-anak ke arah itu? Misalkan ada nggak kan? Semua direfleksikan ya. Nah termasuk ini ada unek-unek di dalamnya, Bu, atau apa? Yang tadi itu yang CP itu kan ada memuat 3 CP ya. Apakah itu CP setiap harinya misalkan harus memuat yang itu? Saya dari atasnya nih, ketika kita lihat SKL, ayeuna mah boleh bilang SKL. Zaman dulu maka jangan SKL, kita mah nggak ada SKL kita mah ada STTPA. Jadi khusus untuk PAUD mah atau sudah melibatkan SKL macam batu gitu kan? Nah untuk sekarang boleh. Ibu boleh menyebut bahwa kita di standar PAUD-nya, di standarnya boleh menyebutkan ada SKL. Apa itu? Standar kompetensi lulusan. Jadi capaian apa yang akan kita harapkan dari anak usia dini di menjelang dia mau masuk SD, itu memang tetap STPPA, tapi disebut SKL. Ada yang berubah di sana. Jadi kalau berlanjut sekarang, ada yang berubah di sana. Yang mana? Kita akan memasukkan profil pelajar Pancasila. Oh iya sama. Kita akan kenapa ya? Oh iya. Ya kita materi matanya. Soalnya nenggelis itu teh kena dari mah include dengan kegiatan yang iya maka itu. Ini kegiatan jadi dibabat jeung tadinya jeung nu nah karena materinya kan nyambung ya dengan perangkat pembelajarannya, dengan CP-nya, dengan refleksi paradigmanya semua udah kebabatnya. Kenapa? Karena ibu udah nyampe ke tadi kamu yang Neng, ibu guys ya. Raus tuh ke anjeuna karena cepil orangnya kan. Saya nanti ibu ada pertemuan di Dinas Pendidikan kanggo narasumber perencanaan berbasis data. Nah, oke, ibu turun kan misalkan kanggo ngadampingi sekolah-sekolah penggerak. Bakal sampai ibu lulus ceritanya. Lulus kegiatan BIMTEK di Bandung, jadi ya gabung sareng pengawas, sareng penilih, sareng pengawas TK, sareng pengawas SD, sareng SMP. Jadi nanti jam 1 ibu teh widih ya neng ya widih yang ayeuna komplotnya ayeuna. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke laptop. Tadi setelah misalkan SKL yang akan dikeluarkan, yang SKL yang dituju untuk anak usia dini, yang mana tetap STPPA itu dicapai pada akhir fase kita. Fase apa kita? Fase fondasi. Nah, di akhir fase fondasi di situ ada STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak didik. Harus memiliki apa? Pertama, ada apanya? Nilai-nilai agama dan moralnya tercapai, profil pelajar Pancasilanya tercapai, berbahasanya tercapai, kognitifnya tercapai, dan sosial emosionalnya tercapai. Nah itu, jadi tetap STPPA. Begitu nanti diturunkan kemana? Ke bawah ya, kemana? Karena CP. Nah, CP yang tadi dibilang sebanding atau misalkan disebut materi KDKI-na gitu ya. Apakah itu setiap harinya kita misalkan pilih hari ini mah pada CP ini hari ini mah elemen CP yang ini? Tidak juga saya. Kalau misalkan mau digabungkan misalkannya ngambil misalkan
semua elemen diturunkan, silakan. Sebab tidak akan semua misalkan satu utuh ya, utuh dari salah satu CP itu yang akan kita keluarkan, tidak. Jadi akan ada bagian-bagian CP yang akan kita ambil ya. Misalkan di CP nilai-nilai agama muka hijima abdi teh bade nyadak bagian manana, abdi mah dina jati diri teh bagian manana. Kemudian yang dari jati tadi yang satu lagi dari literasinya bade naon misalkan. Karena kita apa? Karena kita sudah memiliki misalkan tadi pengelompokan atau misalkan apa yang sudah diorganisir kurang bade anu silakan saya. Jadi tidak harus misalkan dipilah produk hari ini mah bade CP anu unggul, besok mah CP anu udah. Silakan diambil, tapi hanya bagian-bagian tertentu saja, bukan keseluruhan satu jenis CP keseluruhan diambil semuanya enggak. Jadi bagian-bagian tertentu saja. Sehingga nanti setiap hari akan ada perubahan-perubahan kalau memang itu kita ngambilnya RPP harian. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya yang modul ajar tadi, artinya kan itu udah lengkap segala macamnya. Di situ ada, tinggal kita lihat apanya peta konsepnya aja seperti itu. Itu sayangnya. Ayo ini mah kabongkar sadayana. Ayo sana suka mana? Ayo sayang. Adakah kepenasaran? Kepenasaran? Aja boleh. Dari belakang. Meskipun kita jauh mau masuk tuh, tapi saya ingin menanyakan mumpung ada ibu di sini untuk penilaian akhirnya itu kan kita masih apa ya, belum ada gambaran secara kita masih menyusun asesmen yang penilaian harian. Nah untuk mungkin nggak terasa gue waktu itu untuk waktu 6 bulan itu untuk semester itu cuman kita bagaimana tuh gambarannya untuk formatnya seperti itu, apalagi disatukan dengan kita ada P5 itu, apakah yang saya lihat untuk SD kan itu ada 2 buku laporannya antara yang P5 sama mungkin yang Intra ya, karena berbeda, apakah kita juga terintegrasi ya, cuma seperti itu. Terima kasih Ibu. Oke, Say. Nah, yang barusan ditanyakan ini agak nyambung juga ya. Ketika ibu-ibu melaksanakan kegiatan asesmen, kan nanti setiap anak sudah punya nilainya ya. Ada catatan-catatan pengamatan kita kan ada ya, observasinya ada. Catatan-catatannya mungkin ada di catatan anekdot, mungkin ada di foto berseri, mungkin ada di mana? Di checklist ya, atau hasil karya. Itu catatan-catatan itu kan suatu saat nanti akan kita rangkum. Makanya setiap kita misalkan kalau kita nanti menilai, ketika kita membuat kata-kata uraian penilaian, di situ kalau yang sudah dikasih stabilo atau di beriman atau di konengan gitu. Apalagi kalau misalkan kita menaikkannya, abi mah ditaikun tadi catatan tadi dalam bentuk supaya gitu ya. Kita tinggal kasih blok, di blok. Oh ini ternyata masuknya kemana nih? Kata-kata itu yang kita buat itu masuknya ternyata ke CP nilai-nilai agama dan apa? Budi pekerti. Oh di blok sebelah sininya, tapi satu penilaian ya, satu penilaian itu, tapi di situ ada bagian-bagian tertentu yang bisa dipilah. Pilah nanti karena 3 CP tadi, karena 3 elemen tadi. Oh sebelah dia mah itu masuknya ke dia, itu masuknya ke dia. Untuk nanti kita bisa merangkum nanti di penilaian akhir. Ya. Di penilaian akhir kita rangkum semuanya berdasarkan pemilahan yang tadi kita catat. Misalkan abdi mah bade CP nilai-nilai agama teh ku koneng, tapi satu alur kata-kata ya di situ. Oh sebelah sini mah bade ku hijau dan sebagainya. Buat kita memilah. Kenapa? Di bawah penilaian yang sudah kita buat akan ada rangkuman di situ, rangkuman dari CP tadi. Ini mah rangkuman CP nilai agama, ini mah rangkuman CP jati diri, ini rangkuman CP literasi dan STEM-nya. Ketahuan nanti. Nah, kenapa sekarang kita masih bingung? Karena belum dipraktekkan. Coba kita dipraktekkan ada. Nah, kok belum misalkan sudah ke situ ke arahnya?
sebab saya semalam sudah melihat itu. Oh iya, pindah nanti ke dia. Oh itu kena asesmen ke dia. Ternyata ibu dan bapak kita juga dipermudah sebetulnya ke pemerintah teh. Kalau ibu bapak tidak mampu atau belum mampu menyusun perangkat ajar sendiri atau modul ajar sendiri, boleh ngambil yang dari pusat, sudah ada. Tinggal apa? Tinggal memodifikasi, ya disesuaikan dengan punya kita. Jadi boleh kita langsung mengambil contoh yang dari pusat, boleh juga kita membuat sendiri. Nah, terus kalau untuk TK Al-Wasilah, karena di situ sudah ada dibuatan sendiri, boleh memperbandingkan antara anu tina pusat, kita jauh nggak, terlalu jauh nggak dengan ini. Oh terlalu jauh, tapi pemahaman saya misalkan tentang tema, tapi dasarnya mah enaknya begini, yang lain bagian itu gimana, gitu ya. Nah gitu, untuk perbandingan saja. Nah itu, kenapa disampaikan di tungtungnya ngarah-arahnya ulah terfokus karena contoh. Karena ngarah-arahnya memang punya keinginan, ingin panjatan berkarya sesuai dengan keinginan sendiri lah, berkarya untuk proses pembelajaran. Sebab geus kagambar anak-anak abi mah resep nanti di mukieu, resep mukieu udah kegambar ya yang lama-lama. Itu saya padahal sesungguhnya teu bisa terima nih ronmen kalau gitu ya. Terus apa lagi? Pas kita lihat di internet rabang itu terus rabang dia ayeuna kan? Apa? Contoh RPP untuk kurikulum Merdeka banyak sekali ya gitu. Semua referensi yang ada itu juga menjadi referensi buat kita. Cik enak di mana orang enak menang batu, enak menang orang, gitu kan? Nah, tapi dengan kita praktek seperti ini, artinya kita akan lebih berkompeten ya daripada sekedar orang niron kabatu. Contohnya gini, saat kita jadi asesornya Bu Yeni, kita jadi asesor. Ada misalkan lembaga yang bikin RPPH. Kan kita sudah paham bagaimana cara menyelesaikan RPPH di kurikulum 2013. Pas turun keluar di situ ada apa? Ada KD yang digitnya 3. Kan di mana-mana KD digitnya 2. Misalkan 3.14, misalkan ya 4.14, kan 2 KD. Tiba-tiba ada misalkan 3.14.1, titik 2 ada di belakang kompet. Saya tanya, Neng, hari iya, kumaha maksana nah iya 3 digit, gak kadang 2 digit. Dia tidak bisa menjawab. Sebetulnya tidak salah dengan KD yang ada digitnya jadi 3. Kenapa? Itu hasil modifikasi bagi mereka yang bikinnya. Lama mau dibikin, apa sih ngertiin? Lantaran eta menang niron, jadi tidak bisa ngawal, gitu ya. Nah, jadi sering kan ibu nanti, artinya Anda bukan bikin sendiri, ketahuan, gitu ya. Kenapa bisa jadi 3? Itu melalui modifikasi untuk mempermudah. Abi mah badai ngadamel. Kenapa? Mereka bikin indikator sendiri dari turunan KD itu, otomatis 5 3 sekian tambah 1 ini 2, 3, 4, karena itu yang bikinnya tahu. Itu ya. Nah, karena dia tidak bikin sendiri, dia tidak berkompeten. Mau berkompeten mah ini guru-guru dari TK Al-Wasilah. Bikin sendiri, bakal bisa nerangin kita. Karena saya inginnya begini. Termasuk tadi tema. Karena saya ini begini, bolehkah gini. Ya, menang sorangan dan menang batu, gitu ya. Nah itu istimewa ya. Senang deh ada kayak gini tuh. Yang kemarin saya belum lihat di tempat lain ya. Misalkan IHT kemarin kalau Prima Insani, karena dia baru mengawali saya. Jadi ibu belum bisa menilai sejauh apa seperti yang di sini. Kayak udah lengkap. Nah karena iya mah betul-betul untuk penutupan ya ibu mah tampi gelis. Kenapa? Karena emang sudah luar biasa, ini sudah apalagi gitu kan. Itu ya, mengalami diajak kesulitan anak kok nenek
ujung-ujung perang-perang saya begitu dah ya. Nah itu kelebihan dari TK Al-Wasilah ini atau dari pendidikan Al-Wasilah ini. Hebatnya saya juga harus banyak belajar Kabu Yeni karena ini. Tapi mudah-mudahan apa yang misalkan disampaikan dari refleksi-refleksi yang tadi kita keluarkan, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita juga. Kemudian ibu juga sama, jadi lebih banyak belajar ya. Jadi lamun tema ibu Nunung tidak bisa ngajawab yang tadi, berarti Bu Nunung juga tidak akan diam. Saya akan terus terang kan ibu, wayahnya ya ibu paham kabarnya, ibu diajar lagi gitu ya. Saya mau PRW gitu ya. Tapi berhubung Bu Nunung malam juga memang sudah membuka-buka beberapa referensi, sehingga yang lumayan lah yang ini lumayan lah baik. Itu ada nilainya. Mangga dili refleksina gerai mutande dili ayat ini sebelum terutama dalam menyusun RPPM. Kemarin sudah mencoba untuk RPPM. Nah di sini kan seperti yang Bunda tadi sudah lihat, dari RPPM yang sudah dibuat dari tahun. Nah di sini seperti dalam topik apa topik itu harus dibuat secara menarik seperti dalam pembelajaran STEAM. Contohnya misalnya dalam tema makanan misalkan. dalam topik dalam tema. Ya, kan seperti invitasi gitu ya Bunda ya. Misalnya makanan favoritku hari ini. Apakah bisa seperti itu atau baku saja misalnya makanan kesukaan. Nah, itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, nah dalam elemen capaian pembelajaran itu kan banyak ya. Kami sudah mencoba membuat RPPM itu dalam satu hari itu 3 elemen capaian terpenuhi gitu Bunda. Kami sudah mencoba menyusunnya. Nah dalam elemen capaian pembelajaran kan misalnya yang pertama nilai agama dan budi pekerti. Tapi di sana tidak dijabarkan elemennya yang mana. Nah kalau misalnya kita membuat seperti dalam kode, dalam indikator misalnya kita bawa kodenya aja, misalnya yang pertama misalnya nilai agama dan budi pekerti kan udah ada terdiri dari beberapa elemen. Nah kan kita mengambil satu Bunda, misalnya kita buat kodenya, misalnya kita masuk elemennya yang nomor 1, berarti misalnya 1.1. Jadi di sana pas elemen capaian pembelajarannya itu di bawahnya, di bawah kolom itu kan nilai agama dan budi pekerti dalam kurung kodenya 1.1. Nah ke sana misalnya ini. Nah ke sana baru bisa dijabarkan lagi tujuan pembelajarannya apa yang menyangkut. Kalau mungkin dalam kurikulum 13 harus menguasai 6 aspek itu ya Bunda ya. Nah yang kedua itu, dan yang ketiga, apakah boleh ditambahkan untuk kolom itu untuk alat dan bahan. Untuk kegiatan kan biasanya suka ada alat dan bahan gitu, atau tidak usah saja gitu Bunda. Mungkin hanya itu. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2013 sayang. Nah gitu. Kenapa? Kita tidak memecah-pecah seperti itu karena nanti ketika kita nanti menilai dari asesmennya juga tidak ada indikator-indikator kayak gitu. Jadi nanti keseluruhan di blok warnanya, misalkan ini warnanya mau kuning misalkan untuk nilai agama dan budi pekerti tadi. Nah ini bloknya kuning, nanti untuk memindahkan itu misalkan memindah ke rangkuman, jadi tidak ada 1, 2, 1 misalkan 21-nya untuk capaian tadi jati diri, jangan sayangnya. Nah udah aja, karena di situ mengisyaratkan bahwa satu CP ya CP dengan elemennya, elemen yang ada di dalamnya adalah satu kesatuan utuh, tidak dipecah-pecah. Itu satu kalimatnya juga satu alinea gitu ya. Nah itu sayangnya
Nah, seperti itu. Nah, kalau di Google, misalkan referensi di Google, mungkin ada. Adanya dari mana? Yang dulu juga ada. Seperti apa? Misalkan kita di Paut Jateng, ya. Paut Jateng kan, booming banget. Dibeli, takut salarea, dilolong, takut salarea. Tapi kadang-kadang ada di Paut Jateng yang ternyambung. Kenapa? Karena mereka yang bikin juga sama dengan kita. Ya, kenapa? Sesuai dengan pemahaman dia. Nah, kita pemahamannya jangan dulu melihat pemahaman yang contoh-contoh orang lain, tapi pemahamannya yang turun dari pemerintah pusat dan lainnya. Ya, nah itu mungkin berdasarkan pemahaman saya. Nanti bisa orang kabur dewa yang dengan pemahaman mana ya. Kita samakan dulu persepsinya seperti yang diinginkan di penerangan-penerangan yang turun dari kurikulum Merdeka ini. Nah, lebih jelasnya nanti Bu Yeni sebagai kepala sekolah pastikan semua link-link yang ada di kurikulum Merdeka kita ya tentang PAUD. Oh jadi ini tadi, jadi nanti akan kelihatan mana yang diprasyaratkan. Oh ini kesini arahnya. Oh ini jam kesini arahnya. Yang penting seperti itulah. Kita ambil dulu referensi yang dari pusatnya aja dulu sayangnya. Nah kayak gitu. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih juga ya. Seperti itu juga kan seperti itu. Jadi saya referensi di internet, di naon kadang-kadang mungkin. Nah, ibu ke dalam ibu nanya ke di dia, ibu akan kembali lagi ke pusat. Ada nggak di pusatnya? Kalau misalkan di situ boleh silakan mau baru oh iya pantesan di sini ada. Jadi tanya lagi saya. Ketika referensi itu ada datang dari salah satu memang ya mendapat penyusun atau segala macam, kita kembalikan dulu ke pusat. Ini ada nggak yang kayak gini nih? Boleh nggak seperti ini kayak gitu ya? Nah mungkin bagi mereka yang memahami itu, mungkin juga juga kita untuk mempermudah, gitu kan? Untuk mempermudah saya buatkan di sini. Padahal kemarin ilmu yang kita dapat kemarin ya Bu Yani, jadi itu satu kesatuan utuh tidak dipecah, gitu ya? Nah, cara memecahnya kalau mau dipecah jadi langsung ke tujuan. Jadi misalkan tujuan pembelajaran hari ini 1 mau 2 mau 3 mau jadi tidak turunan 1.1 1.2 enggak. Jadi langsung aja kita maunya apa nih dari CP ini saya mau ngambil apa tujuannya. Oh mau ini. Nah, langsung ditulis aja. Ke 1 saya mau kedua mau ketiga mau itu ambil dari tiga elemennya. Elemen dari elemen kesatuan. Saya misalkan nilai agama saya mau ngambil tujuannya ini, misalkan ambil 2 misalnya. Yang ketiga keempatnya saya mau ngambil dari jati diri. 5, 6, 7 mungkin misalkan ada tujuannya, tujuan pembelajaran misalkan kita ada 7. Saya mau ngambil yang ketiganya dari STIM. Nah, seperti itu saya nih yang kita pahami dulu untuk saat ini ya. Nah kayak gitu. Ada lagi yang terlewat pertanyaannya? Iya. Kita mengenalkan persepsi dulu ya. Ada ganjalan-ganjalan kembali di karena laptop pula ya namanya. Nah, gitu saya. Oke, ada lagi? Sudah itu tadi udah persiapan pada ada doa. Ya sayang. Mau bertanya Bu, kan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada pemilahan kelompok A dan kelompok B, semuanya ada di fase fondasi ya. Nah, bagaimana cara memilih capaian pembelajaran atau tidak memilih makanya masuk-masukkan gitu, karena yang sudah menyusun itu anggaran ini nggak teh K13 deh gitu, misalnya teh mengenal dan memahami berbagai informasi kan itu masih umum. Nah bagaimana pemetaan untuk kelompok A dan kelompok B-nya seperti itu, mohon. Sayang, fase fondasi yang diprasyaratkan untuk nanti di akhir ya, akhir anak pencapaian akhir anak ya, pokoknya di fase 5 usia 5 sampai 6 tahun dia sudah bisa apa misalkan mencapai STPA-nya kan begitu. Bukan berarti nanti di sekolah
sekolah kita tidak ada kelompok A sayang. Tetap kelompok A berdasarkan usia, kelompok B berdasarkan usia. Kalau usianya itu adalah untuk 4 sampai 5 tahun, tetap itu kelompok A. Untuk kelompok kelompok B 5 sampai 6 tetap ada. Nah, bagaimana tuh Ibu Cina itu siapa yang seperti barusan? Mana yang untuk kelompok A, mana yang untuk kelompok B? Nah, ini juga tinggal kita mengkondisikan, menyiapkan, misalkan cik hari kira-kira dalam mudah kelompok A, ya misalkan di Pasihan urang ada perangkat pembelajaran seperti ini terlalu tinggi apa enggak? Nah, tetap ini kan jadi acuan nih. Seperti yang barusan menerima informasi kan itu secara umum. Mungkin baik ibu nggak desainnya selangkah di bawah nanya di nama misalkan ada tujuan pembelajaran misalkan terus deh tujuan kegiatannya jangan yang terlalu rumit untuk kelompok A. Sebab apa? Yang akan dinilai bukan akan dinilai, yang akan menjadi fase pondasinya di akhir anak ke SD misalkan itu adalah 5-6 tahun. Itu kan prioritas utamanya. Tapi yang sehari-hari mah ya nggak apa-apa. Kalau kita melihat ada siga kurikulum 2013, kalau siga mah tidak asal yang keluarnya dari sini. Dari mana? Dari CP yang ini gitu ya. Dan pasti baik bakal ayah sami-sami seperti itu. Tapi kan yang penting kita nggak pakai kurikulum 2013 loh. Kenapa? Karena memang sudah jelas kurikulum 2013 mah ini KI-nya, ini KD-nya gitu kan. Nah, kalau di sini ternyata misalkan ada, itu kan bukan kurikulum 2013 gitu saja. Nah, saya terus ini nih mumpung dibuka nih, lihat saya. Dari elemen jati diri nih. Terakhir tuh di baris keberapa tadinya? Ada Pancasila titik. Terus tadi anak menyesuaikan diri, ada? Nah, kemarin kubi ke ibu kepenak ya, saya supaya arah aja itu bingung. Ini ada dua versi ya nih, ayat 2 itu 2 bagian. Ada yang CP-nya sampai dengan berlandaskan Pancasila. Ada yang CP-nya sampai dengan pengembangan diri. Loh, kok jadi membingungkan? Nah, pas saya lihat di keputusan atau di permen di permennya ya dina keputusan dina kebijaksanaan ternyata 2 kali mengeluarkan. Yang satu tahun 2021 sampai Pancasila. Pas kita lihat yang kebijakan terakhir yang nomor 008-KR-KR-2022 itu lengkap sampai situ, sampai pengembangan diri. Jadi ibu pakai ya kebijakan yang nomor 008 tahun 2022 itu ya. Nah, terus ketika kita membuka buku-buku panduan dikeluarkan pada tahun 2021. Otomatis CP-nya hanya sampai Pancasila itu. Nah, jadi jangan aneh. Nah, contohnya gini kan seperti itu. Karena itu keluarannya berbeda. Sekarang lebih diperbaharui lagi. Ya. Terus yang kedua, sekarang memang tidak ada cetakan kedua. Tapi nggak tahu kalau nanti ada cetakan kedua, ketiga mungkin ada perubahan ya. Nah, jadi jangan aneh. Nah, ketika nanti menemukan itu, seperti kemarin Bu ini, pas kita menelaah itu, kita ingin bertanya kasih narasumber teh. Pas dia mau tandai, ngapain nanyakin lagi nama lain pemegang kebijaksanaan? Udah gitu, kenapa misalkan bisa dinilaikan deh? Cukup saya yang tahu kan ayat siapa yang berkompeten dalam hal ini, saya bertanya. Pas saya telaah karena buku-buku panduan, karena kebijakan-kebijakan ternyata di sini. Nah, ini saya menemukan kemarin gitu ya. Oh, palingan itu mah 2021 termasuk panduan-panduan. 2022 sudah berbeda. Nah, tapi yang sekarang kita gunakan yang apa aja yang ini ya. Nah, kayak gitu. Tuh neng tak koma-koma sebenarnya. Nah, makanya kalau misalkan Aina script ya silakan saja. Lalu misalkan Aina pakai indikator, bakal terpaku dengan indikator. Orang bakal bingung.
misalkan bagi mereka, misalkan yang bikin sendiri dia tahu, tapi bagi yang lain, ada indikator di mana, misalkan gimana nih caranya. Jadi tidak booming istilahnya ya. Udahlah seperti itu. Mau di strip silakan, tapi tidak ada kata-kata digit-digit kayak gitu jangan ya. Nah seperti itu. Makanya nanti ketika turun ke tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan bermain, baru misalkan ke satu apa, kedua apa, ketiga apa, itu mas sebagai minum kita, gitu saya ya. Nah gitu ya. Kayak mana yang bertanya teh? Nah udah neng tadi bisa hilang, kumaha? Ada lagi? Masih mengajanya ya? Misalkan kegiatan bina satu dalam biasa dipilih kan aksara meknak gitu. Oh iya, untuk A dan B-nya. Ya, terus dalam satu semester itu harus semuanya tersampaikan atau tidak, karena kan kemarin kalau kita itu di satu semester itu ada beberapa indikator ya. Jadi nggak semuanya indikator ditilai dimasukkan ke dalam rapor. Betul. Nah sayang dalam hal ini ya, misalkan untuk menyambungkan karena tema, misalkannya nyambungkan karena ini batasannya di mana kelompok A dan kelompok B dan sebagainya. Apakah semua harus disampaikan semuanya? Kalau neng mutur-mutur itu artinya kita terkungkung dengan kurikulum itu sendiri. Artinya nanti akan ketemunya di mana? Ketemunya saat neng menaikkan topik, baru di sana kelihatan pentingnya. Oh ternyata saya akan mengambil yang ini, saya akan mengambil ini, tapi tidak didesain berapa kali harus bertemu di dalam disebut indikatornya, di dalam indikator tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Oh ketika saya menaikkan topik yang ini, ternyata ini bisa loh keluar ini bisa keluar. Jadi bebas saya sesuai dengan topik yang neng angkat. Ketika nanti kita bikin pemetaan konsepnya, baru di situ akan dirasakan bahwa ini perlu, ini tidak dan sebagainya. Di situ pilih rekomend mana yang bisa misalkan nyambung dengan topik yang kita pilih itu, gitu ya. Karena topik itu saya rasa bakal beragam si topik itu teh. Setelah kita membuat peta konsepnya, gitu ya. Kan cibu kita dalam orang yang naikkan taruhlah orang lain misalkan bikin hanya 3 tema atau 3 topik saja. Tapi kan bukan berarti orang bakal bosen. Kenapa? Karena kita memiliki peta konsepnya akan anakan kan ke bawahnya, anakan seperti itu. Terus satu lagi, Nek, cukup segitu saya. Ya, Untuk kelompok A, kelompok B-nya. Penilaian akhirnya nanti harus disampaikan semuanya atau misalkan boleh dipilih mana yang masuk ke semester. Betul. Sayang, penilaian tidak akan didesain sama kita. Penilaian itu akan keluar dengan sendirinya saat kita melakukan observasi penilaian di anak-anak orang. Ketika misalkan ayeuna tinggal tina catatan anekdot, kan kata-kata kita keluar dengan sendirinya kan. Apa perilaku anak seperti apa kan kata-katanya keluar tuh. Makanya kata-kata di penilaian harus yang objektif, tidak asumtif, gitu kan? Harus betul-betul yang otentik gitu ya. Nah, seperti Ibu pernah dulu menyampaikan, sok pengingatkan Ibu. Pernah dulu Ibu minta apa yang Neng lihat dengan Bu Nunung seperti apa? Nah, yang berkentang kurang balik kali ini. Brosnya bagus. Brosnya bagus. Rapi. Sayang? Rama pakai kacamata. Terus ada lagi? Rama. Ada lagi? Rama cantik pakai kacamata. Terus? Terusnya Aura. Pinter. sedih banget. Kenapa? Sedih banget. Awas lamun aranjeun nilainya seperti itu untuk anak. Itu penilaiannya tidak otentik. Itu penilaiannya asumtif namanya. Awas lamun diterapkan di sekolah di kelas. Wah, jadi awas. Sebab apa sayang? Penilaian itu nanti untuk rekap itu ya menilai. Penilaian itu apa yang dibaca
dibaca, apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar. Ketika Neng bilang, mau tadi yang bagus sih, brosnya cantik, brosnya cantik. Bagus. Apa misalkan menurut Neng, bros ini cantik di mata Neng? Belum tentu. Saat Neng bilang ke ibu cantik, apakah menurut yang lain ibu teh cantik? Belum tentu. Ya, itu asumsi. Ini disebut cantik. Coba turtanya, ini coba cantik. Ekspresi disebut ini rayunya, gitu kan? Itu tidak objektif, tidak otentik. Yang otentik yang mana? Terakhir satu oke barusan menyebutkan otentik. Nah, yang otentik gimana? Yang dilihat, yang dibaca, yang didengar. Sok, wih hani, naon kuning ditinggalin, naon dibaca. Memakai kacamata. Terus? Lipstiknya berwarna merah. Terus? Baju batik. Terus? Itu yang diinginkan. Itu baru penilaian. Ketika orang bilang, Bu Nunung, misalkan Neng bilang, Bu Nunung berbaju batik, yang di belakang mau memungkiri bahwa Bu Nunung memang pakai baju batik, benar kan? Jadi semua pandangan orang sama. Ketika Neng teh Bu Nunung memakai kacamata, dan iya, adakah yang mau memungkiri bahwa Bu Nunung tidak pakai kacamata? Itu. Ya, jadi artinya penilaian nanti yang akan kita buat harus yang otentik. Ulang ketika misalkan kita melihat anak menggambar di situ ada bulatnya kepala, sudah kepala, terus ada garis dia sebagai badan, terus ada tangan, ada kaki. Neng jangan bilang begini asumsinya. Adinda, Nanda misalkan namanya, Bapak menggambar orang. Jangan menggambar orang. Katakan yang apa yang dilihat. Nanda menggambar dua buah, misalkan kalau bulatannya ada dua atau satu bulatan. Ya, nah kemudian menggambarkan, menulis juga garis vertikal, dua buah garis vertikal, mungkin horizontal, satu dan sebagainya. Nah, baru nanti bisa ditambahin. Saya ini misalkan gambar apa? Bu Guru ini gambar ayah. Nah, baru kurang ditambahkan. Menurut Dinda, ini gambar ayah. Jadi ulang misalkan menggambar orang itu namanya tidak otentik, gitu ya. Suatu saat itu album dibuka kembali, kata-katanya seperti itu karena keterbacaannya dapat, gitu ya. Itu disebutkan ayah karena anak sendiri yang bilang itu ayah, gitu ya. Nah, ulang asumsi seperti itu. Nah, nanti penilaian juga seperti itu sayang. Buatkan penilaiannya seperti itu yang otentik, tidak terbatas apa itu kelompok A atau kelompok B. Jadi jangan didesain sama kita keluar dari sana, jangan keluar dari CP, tapi kita menghubungkan CP nantinya, ya. Kumpulkan misalkan kata-kata ada yang ada keterkaitannya dengan CP yang dimaksud. Anu tadi cek ibu di blok teh gini, blok merah, blok kuning. Kumpulkan di sini kata-kata yang memang itu teh dianggap seolah keluar dari situ, dari CP. Jadi nanti runtuh yang tingginya tak benang merahnya dapat, tapi bukan bahasa-bahasa CP yang kita persiapkan. Itu saja. Paham sayangku? Paham Usanisna? Nah, kita tidak menyiapkan CP untuk penilaian, tapi kita sendiri yang membuat rangkaian kata keluar apa saja yang keluar dari kegiatan-kegiatan yang anak lakukan yang kita buat. Oh, ini ternyata CP itu loh, pindahkan karena bagian CP yang dimaksud. Kumpulkan untuk nantinya dirangkum ke mana? Karena laporan nantinya, karena laporan perkembangan anak. Itu saja. Oke? Nah, adakah lagi jam sabar aja nih? Jam berapa? Setengah satu sayang, ibu tuh sono banget, tapi jam 1 ibu penting kedah rapat di dinas pendidikan. Ini Bu Yani, ini keterkaitannya kan sama ini perencanaan berbasis data ya. Kemarin Neng ini habis nyampaikan ke guru-guru cacat kalau perencanaan berbasis data. Oke sayang. Ya, keterkaitannya sareng LAKS
sarang rapor pendidikan. Nah itu ya. Jadi kemarin Ibu naroskan ke dinas teh. Hari ini kalau kita mau PAUD, hari rapor pendidikannya seperti apa? Ternyata masih nol, masih kosong, belum terisi. Jadi ayahnya SD, SMP, SMK kali itu ada raya. Kenapa? Karena memang di PAUD mah belum terlaksana. Jadi lamun ayeuna urang bade nilai rapor pendidikan untuk saat ini paling ge urang ninggalna berangkatna tina EDS ya. Tina EDS, mungkin EDS-na dieusiah ku masing-masing sekolah. Mana misalkan yang sudah tercapai, mana yang masih perlu penanganan, ada masalah. Ketika masalah muncul, ini permasalahannya. Ada yang namanya IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Mungkin nanti kan IRB. Mana identifikasinya mana wae anu tercapai, mana yang belum. Yang belum dianggapna eta teh merah, nya diberi heula. Yang merah nanti dina refleksi, kenapa ini teh merah, dicari akar permasalahannya, dibedah permasalahannya ini karena anu. Begitu karena B tadi dibenahi, ini. Setelah kita mendapatkan IRB, nanti ketika kita menyusun program, oh ini, jadi ada di catatan ini yang kurang nanti. Nah, ketika menyusun program itu jadi prioritas utama yang akan kita benahi tanya permasalahan yang ada di EDS urang. Taikan itu nanti menjadi suatu program. Tiasa misalkan kita mulai dari program RKJM tina 4 tahunan, tiasa ada karena RKT, tiasa juga nanti karena RAKS. Kenapa RAKS? Sekolah penggerak nantinya memiliki bos kinerja. Di bos kinerja nanti ada uraian beber ini yang perlu yang akan didanai ku bos kinerja. Nah, yang tadi yang permasalahan yang tadi muncul yang ada di program Taiken jadi program yang nantinya bisa didanai kuna tina dana BOP TA tina bos kinerja TA. Misalkan guru belum menguasai misalnya ya, boleh nanti ada pelatihan yang memang si pelatihan itu didanai dari bos kinerja TA. Oh ternyata ini teh alat peraga masih kurang dan sebagainya, itu bisa didanai. Kenapa? Setelah kita melihat menelaah EDS-nya Taiken tadinya. Tadinya ini mulai yang dari dibahas teh. Sekarang kita akan membagi tugas. Kita ada 5 titik pelatihan, tapi semuanya alhamdulillah di kota ya, di Garut gitu ya, bukan dipakai bulan kali dulu. Titik pertama di Anu kan enggak. Sekarang semuanya ada di SMP, di SMA gitu ya. Nah nanti yang jadi peserta adalah sekolah-sekolah penggerak untuk yang satu dengan yang kedua Bu ya. Nah kayak gitu. Tapi saya tidak tahu apakah sekarang kita dibagi tugasnya per komponen ya. Apakah misalkan PAUD deui, misalkan ku pengawas TK atau nanti ku penilik atau nanti SD maku SDD, nggak tahu nanti sekarang hasil pekaran rapat. Itu ya Bu Ibu ya. Mungkin apunten pisahnya Ibu pengen hanya biasa. Nah, belum nih, yang saya. Nah, ditinggali kemudahan ini udah dari di situ. Nenek tahu. Ibu kan pensiun atau ya? Sini dia. Nah, Ibu mau jadi ini. Nah, apa yang Ibu mau? Ibu mau nih manggil Jadi lamun saya dicuna no? Mami. Akal-akalan. Ya sayang saja ya. Ibu sanes hoyong naraskeun kana materi nota mungke, tapi dasarna tos aya dina kepala masing-masing, dina pemahaman masing-masing. Dengan adanya refleksi tadi, pertanyaan, kemudian unek-unek, itu namanya refleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, kemudian temuan-temuan apa yang kita rasakan, itu merupakan refleksi diri. Artinya kita hari ini walaupun tidak ditayangkan apa-apa, tapi sudah kena, memang itu tujuan kita ya hari ini. Nah kedepannya sok lanjutkan panjatan praktek pembelajaran yang terkininya, keluarkan kreativitas gurunya lebih ditingkatkan lagi. Kita mah hanya seputar itu aja yang dulu Ibu Bapak bilang STEAM sudah menguasai, sok dikembangkan lebih dalam lagi. Kemudian luspat-luspatnya juga dipakai. Jadi sekarang tidak ada yang namanya desain pembelajaran menang-menang. Jadi anak-anak saja ya yang dipersiapkan untuk itu.
kurang lebihnya dari sejak tadi pertemuan sampai akhir sekarang Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau nanti bisa kasih balik betulnya dan sebagainya kepuntennya seperti itu. Itu saja mungkinnya Bu Yani dan teman-teman semua yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan stasiun Sabiniren membuka mata wawasan kita ya untuk kemajuan khususnya di lembaga pendidikan Wasina ini. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.